wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada beberapa sisi, keharmonisan kehidupan bermasyarakat, terutama dalam aspek hubungan beragama, masih memunculkan persoalan, pertentangan, dan permusuhan yang dilatar belakangi perbedaan agama, suku, golongan, ideologi politik, kepentingan, dan sebagainya. Untuk itu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diberi judul Pluralisme dan Kompromi Perbedaan Agama di Indonesia pada saat konflik Poso. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Agung Agustian sebagai ketua. Perkenalkan, saya Ayu Fajar Lestari. Di sini saya sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Sulanto sebagai moderator. Nama saya Ajeng Kartini, saya di sini sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Antonio Mene, saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Amira, saya sebagai anggota. Nama saya Muhammad Jikri Juliansyah sebagai anggota kelompok yang. Perkenalkan, nama saya Ali Rohman. Di sini saya berperan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Salma Nadia sebagai anggota. Nama saya Santi Cita Resti sebagai anggota. Baik, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Tasya selaku moderator kami yang akan mengatur berjalannya presentasi. Untuk memulai presentasi pertama, di materi pertama itu ada pluralisme beragama yang akan dibawakan oleh Salma. Pluralisme beragama adalah sebuah kajian yang komprehensif. Paham awal yang muncul sebelum pluralisme adalah konsep modernisme Islam. Pluralisme adalah sebuah paham yang berkembang sesuai dengan dinamika umat beragama itu sendiri, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda. Keberadaan pluralisme sebagai sebuah paham atau aliran pemikiran tentu berkaitan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Secara sosiologis dikatakan bahwa setiap individu dan kelompok memiliki kebutuhan yang beragam. Meningkatnya jumlah tuntutan kebutuhan dari berbagai kelompok tersebut, maka lahirlah kombinasi dari kelompok sebagai mikrokultur. Selanjutnya terjadi interaksi antara kelompok untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan tersebut. Disinilah lahirnya perubahan arah dari kelompok tersebut dari mikrokultur homogen menjadi multikultur yang heterogen. Inilah yang kemudian memunculkan sikap pluralisme secara budaya. Kepada Salma, terima kasih telah memaparkan materi pluralisme beragama ini. Dan yang kedua, ada konsep pluralisme beragama yang akan dibawakan oleh Antonia. Memahami pluralisme beragama adalah sebuah kajian yang komprehensif, di mana komprehensif itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu komprehensif yang artinya luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Istilah komprehensif digunakan untuk menyatakan keadaan di mana sesuatu dapat menjelaskan keterangan secara lengkap dan luas serta memberikan wawasan yang lebih. Pada aspek ini akan terkait dengan berbagai bidang kajian. Karena pluralisme adalah sebuah paham yang berkembang sesuai dengan dinamika umat beragama itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penjelasan lebih jauh tentang apa dan bagaimana dengan konsep pluralisme tersebut. Penjelasan yang ada diharapkan bisa menelaah lebih jauh tentang konsep pluralisme, mulai dari latar belakang munculnya ide ini hingga dinamika sampai beberapa waktu belakangan ini.
Kepada Antonia, terima kasih telah memaparkan materi konsep pluralisme beragama. Dan materi selanjutnya ada sejarah konflik Poso yang akan dibawakan oleh Ali Rohman. Konflik Poso merupakan bagian dari konflik pribadi dan meluas hingga ke level agama. Padahal, mengacu pada akar sejarahnya, asal muasal konflik bergantung pada subsistem budaya yang dipertaruhkan dalam kasus ini, tentang suku dan agama. Kedua unsur ini kemudian muncul dan menjadi bom waktu perpecahan agama di Poso. Kepada Ali Rohman, terima kasih sudah memaparkan dan menjelaskan sejarah konflik Poso. Dan materi selanjutnya itu ada penyebab dan kronologi yang akan dipaparkan oleh Zikri dan Amira. Penyebab atau akar dari konflik sosial yang terjadi di Poso menjelaskan bahwa kasus Poso terjadi bukan karena masalah agama, namun adanya rasa ketidakadilan dari beberapa pihak yang menyangkut pautkannya dengan agama. Awal mula terjadinya konflik karena adanya demokrasi yang secara tiba-tiba terbuka dan membuat siapapun pemenangnya akan ambil semua kekuasaan. Ketika Muslim masuk ke daerah tersebut dan mengambil beberapa daerah yang sebelumnya dikuasai oleh umat Kristiani. Oke, selanjutnya faktor lain yang memicu konflik yang melihat mereka, para penduduk asli yang bersaing melalui situs politik. Mereka di mana pendatang Muslim mengambil kursi kepemimpinan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika adanya pihak yang merasa tidak adilkan, merasa ditindas oleh satu kelompok yang tiba-tiba muncul gitu. Nah, si Muslim ini datang mengambil kepemimpinan umat Kristiani yang awalnya udah menguasai daerah tersebut. Faktor terpenting kedua adalah keragaman status demografi dengan berbagai perbedaan yang mengindikasikan potensi konflik sosial. Selanjutnya, produk lain yang memicu konflik yang melihat mereka produk asli bersaing melalui status politik mereka, di mana pendatang Muslim mengambil kursi kepemimpinan, tempat di mana elit politik Muslim berkuasa selama pemilihan. Sebelumnya, ketika desentralisasi belum dilaksanakan, Poso penganut konsep power sharing yang ditinjau ulang untuk menghormati keragaman oleh penguasaan agama. Hingga rotasi pembagian kekuasaan berakhir pada tahun 1999. Faktor terpenting kedua adalah keragaman status geografi dengan sebagai perbedaan yang mengidentifikasi potensi konflik sosial. Hal ini sangat mudah untuk saling memprovokasi dan terlibat dalam konflik komunal. Oleh karena itu, seringkali menjadi senjata ampuh bagi para elit, membuat alat politik mereka kompetitif dan memobilisasi publik ke isu-isu yang berjolak untuk memicu konflik skala besar yang sedang berlangsung. Terima kasih untuk Zikri dan Amira telah memaparkan penyebab dan kronologi yang ada di pluralisme beragama. Dan yang terakhir, itu ada upaya penyelesaian yang akan dibawakan oleh Santi. Upaya penyelesaian konflik. Salah satu upaya perdamaian yang paling penting dan berpengaruh adalah Deklarasi Damai Malino I pada Desember 2001. Upaya perdamaian ini merupakan inisiatif Pendeta A. Tobondo. Deklarasi ini bertujuan untuk menyatukan kaum Kristen dan Islam yang bertempur di Poso dalam konflik komunal yang terjadi sepanjang tahun 2000 hingga 2001. Perjanjian ini mempertemukan pihak Kristen dan Muslim yang bertikai di Poso, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Yusuf Kala, pada 20 Desember 2001.
Kedua belah pihak yang bertikai di Poso bersedia menandatangani perjanjian tersebut. Isi dari deklarasi Malino adalah 1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. 2. Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian saksi hukum bagi siapa saja yang melanggar. 3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan. 4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan keadaan darurat sipil, serta campur tangan pihak asing. 5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi tercapainya kerukunan hidup bersama. 6. Tanah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu setiap warga negara memiliki hak hidup, datang dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat. 7. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung. 8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing. 9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitas sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh. 10. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya. Setelah deklarasi Malino ditandatangani kedua belah pihak, terbentuk 2 komisi, yaitu Komisi Keamanan atau Penegakan Hukum dan Komisi Sosial Ekonomi. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana untuk memulihkan kondisi Kabupaten Poso yang mencapai hingga 54 juta rupiah. Terima kasih kepada Santi telah memaparkan upaya penyelesaiannya dari materi kali ini. Baik, materi yang terakhir yaitu adalah kesimpulan yang akan dibawakan oleh Ajeng sebagai penyaji. Jadi kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai pluralisme beragama di Indonesia dan cara penyelesaiannya. Pluralisme beragama adalah sebuah kajian yang komprehensif yang berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda. Nah, keberadaan pluralisme itu sendiri adalah sebagai paham pemikiran yang berkaitan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu terjadi pada konflik Poso. Konflik Poso ini pun awalnya hanya bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas hingga ke level agama. Banyak kerusuhan hingga mengakibatkan terjatuhnya korban jiwa akibat dari konflik Poso ini. Perdamaian untuk mengakhiri kerusuhan yang terjadi, akan tetapi tidak ada yang efektif. Hingga ada salah satu upaya yang merupakan inisiatif dari Pendeta atau Bando, yaitu Deklarasi Damai Malino yang diadakan pada tanggal 1 Desember 2001. Deklarasi Malino ini adalah sebuah kompromi yang dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bertujuan untuk menyatukan kaum Kristen dan kaum Islam dengan menandatangani sebuah perjanjian. Setelah deklarasi ini terbentuklah 2 komisi, yaitu Komisi Keamanan dan Komisi Sosial Ekonomi. Dan dampak dari deklarasi ini pun akhirnya pemerintah pusat juga mengalokasikan dana untuk memulihkan kondisi Kabupaten Poso yang mencapai hingga 54 juta rupiah. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pluralisme beragama di Indonesia dan cara penyelesaiannya. Sekian dan terima kasih. Kepada Ajeng, terima kasih telah menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi dari presentasi kali ini. Dan mungkin presentasi kali ini dari kelompok 2 sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.